kita siapkan seperti ini adalah kita memasang pengalas dulu, ya. Pengalas dulu. Aku tambah ketok di isor ngono. Kelihatan nggak? Malah ketokan yang dhuwur ngono ya. Enggak. Ya. Jadi kita taruh sesuaikan dengan kebutuhan. Usahakan pada saat masang, pertama kalau kita membungkuk, ini yang lebar kita tarik keluar. Jangan malah ditarik ke sini. Kalau ditarik ke sini Anda akan terhambat posisi Anda dengan dipan. Ini lebih baik Anda tarik ini, Anda bisa luruskan dengan vena yang ada di sini akan lebih mudah. Kalau duduk pun juga bisa kamu atur seperti ini. Sorry ya. Mohon. Ya. Hutan ya. Hati-hati ya dengan memasang torniket, itu kelihatannya gampang ya, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita kalau ujian sering salah masang. Memasuknya ini ada 2 lubang, ini memasukkannya sering kalau ke susu itu masukkannya di bawah. Kalau memasukkan di bawah ini nanti tidak bisa dibuka, kita harus masukkannya di atas. Ini kalau ujian biasanya, kalau nggak ujian ya enggak. Karena pada saat ngopak kan bisa santai, kalau ujian kan biasanya keburu-buru ya. Di samping stres kan begitu. Kemudian kita pasang torniketnya setinggi 10 sampai 15 cm di atas vena yang akan ditusuk. Ya. Oke. Karena kita mau memasangnya di punggung tangan, ya. Di punggung tangan kamu nanti pelajari vena-vena yang ada di situ. Ya, venanya banyak sekali ya. Ya. Hati-hati di punggung tangan sering terkecoh dengan ganglion. Ya, ini ada bukan ganglion apa ya? Tendon. Ganglion ya, tendon. Ini ada garis, kalau Pak Tris ini kan ada garis kelihatan ya. Padahal kayak ini tendon. Venanya ada di sampingnya yang kecil seperti ini. Vena itu yang biru itu vena. Ya kalau yang ini di sini ada kaku-kaku, sering sekali yang namanya tendon. Kemudian kalau kita ingin melihat venanya pasien, ya, ibu jarinya ditaruh di dalam, genggamannya seperti ini, kemudian kita memegangkan seperti ini. Usahakan pegangan ini ada di bawah ibu jari, jangan seperti ini. Kenapa? Ini di bawah. Di bawah ini fungsinya adalah menegangkan kulit. Ya. Biar ini kalau kita tusuk tidak mengkerut. Kalau nanti kita di sini, ini kita tusuk bisa mengkerut. Kalau mengkerut seperti ini, venanya tiba-tiba bisa tidak terlihat. Terutama pada orang yang gemuk. Kalau tidak kelihatan, bingung nusuknya kemana ini ya. Belum lagi kalau stres ujian, bisa kemana-mana itu ya. Itu seperti itu. Sehingga apa yang saya bilang atau saya ngomongkan kepada kakak kamu tadi malam, tanyanya tadi malam gitu ya, mungkin aja kamu pada saat mau nusuk ini tanya ke bu bidannya, Bu, kira-kira konsultasi venanya kepada pasien seperti ini, Bu, kira-kira ini bener gak yang saya mau tas tusuk? Kira-kira pasiennya kalau Anda saya sebagai perawat atau sebagai mahasiswa tanya kepada bu bidannya, kira-kira ini percaya enggak? Tidak. Ya itu sudah di situ, itu menunjukkan akhirnya dia tidak mau pasiennya. Ya, karena dia merasa, oh ini kok tidak bisa menentukan ini, itu kelihatannya sepele. Harusnya kalau seperti itu, kamu tidak perlu bertanya langsung, tanyanya harus jauh dulu. Ya, tanya, Bu, saya tadi mengabar di sana, atau sebelumnya, Bu, mohon, ya sebelumnya ibunya suruh ngoret-ngoret sama pulpen. Vena yang mau ditusuk yang mana ya, Bu? Nah, coba Ibu tuliskan atau gambarkan di sana. Kan kalau nanti kamu dulu bidannya gini ngoret-ngoret kan nggak masalah ini. Ya PD saja mungkin di situ lah, nanti yang melakukan kamu kan di sini tadi gitu loh maksudnya. Jangan kemudian kamu tanya langsung di depannya pasien kepada bidan, itu caranya ya, sehingga kamu biar tidak ditolak sama pasien itu ya. Itu yang tadi malam saya ngomong, oh iya saya memang tanya, saya itu agak sana, saya memang tanya loh, ya bener berarti kan karena itu gitu ya. Kalau sudah seperti ini kalau terlalu lama biasanya kemeng ya, kita bisa saja
ada manfaat dua. Yang pertama kita agak lama itu biar keluar, kemudian yang kedua dia kemeng. Ya, kita bisa saja kita lepas dulu, atau kalau tidak ya kita biarkan kita memasang handskun. Kalau kita sudah cepat memasang handskun ya kita tidak masalah ya, karena handskunnya kan sendiri dengan prosesnya sendiri. Sudah diajari cara masang handskun sendiri ya? Sudah. Saya kira sudah diajari kalau yang masang handskun sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan pada saat ini monggo ya. Anda bisa saja, ini karena prosesnya belum menggunakan handskun, saya perlu merobek-robek ya. Saya salah satunya adalah merobek ini. Karena nanti biar saya sudah pakai handskun tinggal narik begitu saja ya. Pak, itu handskunnya kadaluarsa apa? 2025. Soalnya saya tadi buat alat Hah? handskun juga. Yang mana? Yang Iya, yang terlalu kecil itu. Pak Tris suruh pakai M, pakai ini XL. Ya kira-kira gak melebu ya. Kalau lu kok kecil sekali ya, itu kan kecil sekali itu punyamu. Malah terus tadi ke bawah dulu tuh minta ini gitu loh. Ya kalau tangan ini juga nggak apa-apa ya M. Kalau punyanya Pak Tris juga nggak cukup ya. Tangan saya 2, punyanya ini 3. Ya. Apa artinya kalau Anda melakukan VT ya, pembukaan itu berbeda tiap. Saya bisa diambilkan bak instrumen, Mbak? Mbak, saya ambilkan bak instrumen. Satu aja. Sorry. Oke. Ini hanya untuk menaruh berdiri saja karena tidak ada apa landasannya lah. Karena ini mau saya ambil gitu loh ya. Kalau enggak saya ambil tadi itu rubuh gitu loh. Nah ini harus kita taruh, posisikan ini pada lurus dengan tangan kita. Kelihatannya sepele, nanti kalau kita keburu-buru bisa saja kita menjadi masalah. Ya, tangan saya di sebelah kanan, maka posisinya harus di kanan. Kalau kita dari sana mungkin posisinya di dalam. Kenapa? Pada saat kita memisahkan nanti jarum yang masuk kita pindahkan, kita membuangnya karena kita posisinya yang ambil tangan kanan, kita akan mudah melemparnya. Tapi kalau menilang ada kemungkinan jarum yang nanti bisa menusuk tangan pasien, ya. Oke. Saya pakai handphone. Boleh saya diambilkan tempat sampah yang ada kreseknya? Karena ini saya pakai untuk yang besar. Ya, kalau di bengkok kan nggak cukup. Ya, seperti maksudnya ya. Ya, seperti itu. Jadi kita buka. Yang L kanan atau kiri? Kiri. Yang R? Kanan. Ya, kita ngambil sesuai dengan gambar yang ada di sini, kita ngambil yang kanan. Ya. Karena saya makainya yang kanan dulu. Ya, cara melepasnya mungkin kalau kemarin sudah praktek atau belum nih? Sudah ya, sudah diajari ya. Ya, nanti kalau ada yang berbeda komplain ya. Pertama kita turunkan seperti ini, kita lihat ibu jari. Ya, kalau kemarin nggak diajari, tolong dicari ibu jarinya dulu. Jangan sampai kemudian digerogohnya saja, kemudian tidak tahu ibu jarinya, sama tidak tahu kamarnya, tiba-tiba masuk, bisa saja kita salah masuk kamar ya. Setelah keluar tahu ibu jarinya ada posisi di sini, sama berarti dengan tangan kita baru kita masukkan dari sini. Ya. Ini posisi masih tertekuk, kita bisa kemudian posisi terbalik seperti ini. Kalau yang merek ini kuat, tetapi kalau yang merek biasa itu kita tarik seperti ini bisa robek. Kalau ini sangat kuat ya, saya yakin karena sudah berkali-kali, jadi aman. Saya tarik sampai maksimal pun dengan mungkin ada sedikit kuku-kuku tidak bermasalah. Ya. Lebih ya, oke. Oke, kalau sudah, yang kedua kita mengambil saja, ya tetap yang ini kita ambil, tetapi yang di tangan ini jangan memegang yang atas, kita pegang jari-jarinya. Tetap kita juga melihat sampai keluar
ibu jarinya, karena biar nanti kita memasuknya tidak salah. Kalau salah kita bisa kebalik nanti. Ya. Oke, sampai keluar ibu jarinya. Kalau sudah keluar ibu jarinya, jari yang ada handscrew-nya kita susurkan ada di depan. Ini yang saya maksudkan, jangan sampai kebalik. Kalau kita kebalik, posisinya kita akan ada di belakang. Ya. Ini juga sama, kita tarik sampai maksimal pun dia kuat sekali. Ya. Baru kemudian kita rekatkan biar yang ujung-ujung yang katanya tadi panjang itu, ini biar ngepres ya, karena ini nanti mengganggu sekali. Terutama yang tangannya kecil-kecil, yang langsing-langsing tangannya gitu, ya itu biasanya sisanya ini panjang sekali. Ya. Akhirnya seperti ini loh ya. Kalau yang seperti ini sangat mengganggu gitu ya. Sebaiknya anda sampai data rantakan seperti ini. Kalau mau masang infus, tapi kalau mau operasi tidak perlu. Ya. Oke. Ini aja yang 7,5 sudah ngepres seperti ini ya. Apalagi kalau yang M. Nomor berapa Mbak? M ya. M itu sama dengan nomor 6 itu ya. Itu kan tangannya Pak Tris bisa meluat seperti ini, nggak cukup ya. Kalau sudah, kemudian yang kita lakukan berikutnya, kita mengambil alkohol swab, ya, alkohol swab, kita buang. Sebetulnya kita bisa hanya cukup mengambil satu persatu ya. Tapi kalau saya bisa langsung ngambil dua. Tapi kalau Anda mungkin belum terbiasa, ngambilnya cukup satu saja. Saya mau nusuk di sini. Yang kita lakukan pertama disinfektan adalah kapas yang pertama. Kita titikkan pada titik tusuk. Satu, kemudian melingkar. Makin lama makin keluar. Kalau sudah satu habis sampai ada bolotnya kelihatan, ya baru kita buang. Bolotnya kelihatan habis pakai hand body biasanya bolotan ya. Ya. Bukan karena belum mandi, ya. Ya apalagi kalau dari sawah atau habis sepeda motoran pasti hitam itu ya. Kemudian kalau sudah kita lempit jadi 4, dari atas ke bawah sekali. Nah ini langsung kita memegang tangan pasien. Kita simpan, kita pegang tangan pasien. Kemudian berikutnya kita mengambil jarum terong. Ini jarumnya saya dibukakan. Tarik. Dirutuhkan ke saya. Balik. Oke. Ya. Ini usahakan jangan sampai lepas ya, yang bawah ini. Karena kalau sampai lepas ini lubang ini kita tusukkan darahnya akan mengalir. Maka ini penutup bawah ini mudah lepas. Ya, mudah lepas. Iya, harus tertutup seperti ini. Oke, kemudian kita bisa membuka yang di atasnya. Oke, kita mudah lepas ya. Untuk venanya ini bercabang lurus atau gimana? Kita pilih vena yang besar dan lurus ya. Pak, bagaimana kalau bercabang Y? Pilihlah yang posisinya lurus. Ya, jangan kemudian yang memotong Anda pakai. Kalau yang memotong kamu pakai, dan nanti bisa tembus. Ya, intinya dari situ. Ya. Kalau sudah memegang seperti ini, Anda bisa jepit dengan jari kelingking dan jari manis. Kemudian yang ini bisa kamu gerakkan. Ya, ini penting sekali untuk melanyahkan, ya, sama dengan membuat ini biar mudah nanti melepasnya. Ini biar bisa sering bergerak. Ya, kalau kendaraan itu rodanya itu sudah sering berputar. Sehingga nanti kalau kita memisahkan tangan satu pun bisa. Karena sering sekali yang menjadi bengkak pasien itu memisahkannya ini. Ini sudah masuk benar, kemudian memisahkannya ini tidak bisa, terlalu lama. Nah itu nanti bisa menjadi bengkak. Terutama kalau mengambilnya di sini, ini venanya sangat besar, perlu cepat. Kemudian yang kedua, cara megangnya, yang bawah itu ada di bawah ini, ya. Kemudian yang atasnya ada di biru. Yang jari apa? Jari telunjuk ini ada di biru. Kemudian ibu jarinya ada di sambungannya. Ya,
Fungsinya apa? Yang ini menahan yang di sini biar ikut masuk jarum yang logam ini, yang ini biar jarum yang dari plastik ini juga ikut terdorong masuk. Tapi kalau ini kamu lepas seperti ini, nah nanti ini bisa saja susah kita memisahkan. Ya, sehingga kita memisahkannya nanti akan lebih mudah bergeraknya. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian usahakan juga sambil mungkin kita melihat lubangnya harus ada di atas pada saat kita melakukan tusukannya. Oke, kalau sudah baru kita melakukan tusukan. Nyun sewu ya Bu, saya tusuk ya. Kalau sakit jangan teriak. Bilang jangan dilihat. Jangan bilang tidak sakit ya. Bu, ini diinjeksi atau dimasuki jarum sakit, tetapi tolong ditahan dan jangan ditarik. Sering sekali ditusuk terus ditarik, gak mlebu-mlebu ngikuti gitu ya. Ya jangan sampai itu terjadi gitu ya. Di lubangnya menghadap ke atas, kemudian kita usahakan ini juga kalau bisa ditaruh ya, jangan sampai menggantung gitu ya. Karena itu kita posisinya bisa lebih ke arah sini ya. Kita tusuk, posisinya persis lurus dengan vena dari atasnya. Bismillah. Ya, kalau masuk maka akan ada darah seperti ini. Ya, darahnya mengalir terus. Ya, kalau sudah seperti ini yang saya katakan memisahkan tadi. Ya. Kita pisahkan sampai logamnya kelihatan. Di sini akan ada darah yang mengalir. Ya, kalau sudah ada darah yang mengalir, kita posisi tangan kita jangan dari bawah tapi dari atas memegang birunya. Ini kalau masuk betulan seperti ini ringan. Jangan didorong, boleh melihat tapi jangan didorong. Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita tenang, jangan keburu membuka ini. Sering sekali kita keburu temennya yang lain buka, tangannya jangan. Kita tenang saja. Kita taruhkan pasien tangannya di atas, Bu, tangannya genggamannya dibuka. Oke. Kalau sudah genggamannya dibuka, kita melepas ini. Jadi prosesnya cukup santai saja, jangan keburu-buru. Ya. Ini baru kemudian ini dilepas tangan dua, jangan tangan satu. Kalau tangan satu ada kecenderungan ini lepas seperti ini, Anda tertusuk jarum. Ya, karena ini nyingsetinya tadi terlalu, karena biasanya nyingsetinya kuat. Kita putar, kita lepas seperti ini. Nah, ini bisa kita taruh di bengkok. Tangan jari kita, jari apa gitu? Ibu jari, ya, posisinya ada di atas dan jangan ngerogoh. Usahakan ada di posisi di atas, hanya menekan saja. Ya, ini yang saya maksudkan tangan kanan fungsi lurus dengan ini. Jadi ini mengkait seperti ini. Ya, ini tidak ada darah yang keluar. Karena ini posisinya kita menekannya betul. Kalau kita menekannya ini salah, ini akan mancur. Kalau menekannya ini salah, maka tidak mancur ya. Ini yang terpenting saya maksudkan tadi lurus itu. Jangan sampai seperti ini. Kalau kita keburu ke sini, ini bisa ini nyubres begini. Ya, jadi ini, nah aman, sehingga kita bisa tancapkan. Kalau sudah kita tancapkan, tancap seperti tangan kita ini melepas memegang yang biru, yang ini mendorong yang bawah. Oke. Kalau sudah seperti ini maka tidak ada darah yang keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini kita amankan di jari-jari pasien. Kita hanya ngamankan saja, bukan kita nekuk ya. Ini namanya ngamankan, biar posisinya lurus saja, biar tidak tertarik keluar. Kalau sudah seperti ini baru kita membuka torniket. Torniket kita buka saja, bukan kita melepas. Ya, ini namanya membuka. Baru setelah seperti ini yang kita jalankan. Ya. Kalau sudah jalan seperti ini, asal jalan saja, boleh cepat seperti ini, boleh asal jalan. Kemudian handskun kita lepas. Karena ini fungsinya tinggal plester. Kalau plester jangan menggunakan handskun, biar tidak kelet ke handskun. Ya.
Oke. Spoon. Kemudian kita melakukan fiksasi. Fiksasi yang pertama, saya memakai ini terlalu besar ya. Saya tak Google yang kecil aja. Saya praktekkan dengan dua cara ya. Ini cara yang pertama saya menggunakan yang puskesmas atau yang dari desa atau mungkin yang kamu kena kepepet ya. Yang pertama kita butuhkan pendek. Untuk fiksasi variasinya banyak ya. Tapi paling enggak prinsipnya yang harus kamu pahami. Ya nanti kalau model-model mengikuti di ruangan monggo ya. Yang pertama kita jangan sampai memfiksasi menutup lubang. Tapi posisinya harus ada di atasnya. Ya. Ini saya praktekkan yang menggunakan puskesmas ya. Pertama adalah seperti ini. Kemudian yang kedua memakai dengan posisi silang. Pak itu deg-degannya pas atasnya jarum itu apa? Coba Anda berdiri. Ya, jadi ada setengah senti antara lubang tusukan dengan posisi plester. Jangan lubangnya yang ditutup. Karena kalau lubangnya ditutup, ini kan kotor plester ini, sehingga nanti ada kuman yang mungkin nempel di sini tadi bisa masuk ke lubang yang tusukan. Ya. Kalau sudah, baru kemudian yang kita kedua kita anukan di sambungannya. Iya. Kita taruh di sambungannya. Bentuknya adalah silang. Ya kalau yang kain seperti ini gampang nekuk ya dibanding plester. Kalau plester lebih kaku dan lebih. Prinsipnya adalah sambungannya biar tidak terlepas. Ya. Jadi posisi kedua seperti ini. Kemudian baru posisi ketiga dan keempat kita menggunakan kasa steril. Ya. Kalau kasanya besar, jangan dipakai semua, biar tidak terlalu ngedebel. Ya. Apalagi kalau yang masang cantik kan, kalau cantik kalau ukuran masuk mau beluk kan ya toh. Ya. Masuk kalau kamu ukuran kepingin beluk kan tidak. Ya, maka ya potonglah yang rapi. Ya. Kalau rapi itu kan identik dengan ini baru ya. Oh, berarti kalau sama kasarnya steril kita tidak perlu memakai handscreen steril. Tidak, ini hanya untuk anu kan ini ada antiseptiknya. Ya, kalau toh kemudian kamu di sini kamu pakai Hansaplast pun boleh. Untuk menutup ini tujuannya hanya menutup lubang biar tidak terkontaminasi ya. Itu ya. Ini kalau kamu pakai, ini usahakan netes jangan nempel ya. Karena ujungnya ini juga ada kemungkinan terkontaminasi. Ini 4 tetesan. Nah, ini kalau ada kuman kena betadine ini insya Allah kelepek-lepek lah gitu ya. Ya, ini titik ini ada di pas luka ya. Ada di luka baru kemudian kita plester. Kalau melester usahakan ada sisa ya, jangan kemudian dipres seperti ini. Kenapa? Bagi yang kemudian kulitnya ada bulunya, itu kalau kamu press seperti ini, nanti melepasnya itu kesakitan ya, protok gitu ya.
Silakan kalau yang mau nyoba yang ada bulunya banyak, kan ada di sini banyak bulu-bulu ya. Ini kan banyak bulu-bulu nih ya. Nah ini kalau kita plester kita tarik itu kasihan pasiennya gitu ya. Ini cepat sembuh ya sih. Difoto terus dikirim ke bapak ibunya gitu ya. Aku kaget nanti. Sakit. GWS ya. GWS ya. Tapi Bu, saya minta kiriman uang. Ya. GWS ya. GWS Sinta. Safakilah ya Sinta. Semoga Pacarnya perlu dihubungi enggak? foto kasih ke pacar. Betul-betul. Saya opname di Jalan Srikoyo gitu. Saya opname di Patrang. Ya, jadi seperti ini. Selesai kalau sudah baru kita menghitung tetesan. Ya, sesuai dengan kebutuhan berapa. Kalau kita butuh 20 tetes per menit, kita tidak perlu menghitung 1 menit lingkaran, kita cukup hanya seperempat menit. Seperempat menit kita di sini mungkin perlu hanya 5 tetes. Jadi kita kalikan 4. Ya. Oke, sudah. Kalau ada bengkak itu langsung bengkak. Bengkak ada banyak macamnya ya. Bisa karena kita tusukkannya berkali-kali nggak tepat itu bisa juga menimbulkan bengkak. Ya. Pak itu langsung. Apa? Langsung bengkak. Bengkak ya berarti kan salah. Kebanyakan yang bengkak sering sekali. Loh bisa lo ya. Ini jalan seperti ini tetap bengkak ini karena tembus. Ya. Di venanya tembus pada saat masuk tadi itu awal itu harusnya sudah masuk. Ada tadi kan ada darah yang keluar. Ya, itu tidak dipisahkan. Jarum yang lancip dan jarum yang plastik itu tidak dipisahkan, didorong terus-terus. Sehingga jarum yang lancip itu akan rembes ke vena. Sehingga tembus. Nah, itu kalau kemudian diteteskan langsung besar itu tangannya. Pak Tis dulu waktu awal-awal masang infus itu di kepala, itu ada sampai besarnya kepala tuh hampir sama dengan bola basket. Besar sekali betul pada anak-anak. Pak Tis hampir dihukum itu ya. Itu awal-awal Pak Tis jaga malam, kemudian awal sekali masang infus. Awalnya Pak Tis tidak berani ya masang infus pada bayi, pada anak itu tidak berani. Setiap suruh pasang infus mesti saya lari ya. Terus kemudian dokternya bingung bagaimana caranya Pak Tis itu biar orang ini biar bisa masang infus dan berani itu ya. Terus jagakan malam sendiri, tapi dibantu dengan prakarya gitu, ya di ruangan anak itu baru kemudian baru berani. Ya. Karena banyak yang kebetulan dipasang infus bisa sampai seperti itu ya, bengkak seperti itu. Karena yang dipasang di kepala, bukan di tangan. Kalau pada anak-anak itu di dahi ini, kemudian di belakang telinga, di atasnya ini. Kalau di dahi itu kita kerutkan seperti ini biasanya ada dekok gitu itu. Kalau pada bayi sudah kelihatan. Kalau pada dewasa tidak ada sudah. kalau pada bayi atau anak itu kalau kamu kerutkan itu kelihatan gawang seperti itu sudah. Karena itu pakai yang ini, jarumnya kecil sekali. Jadi, Kalau itu tinggal Pak. bisa. Ini di Nyon Sewu ya. Di kaki itu di ini kan ada vena ini. Coba hampir semuanya pada di sini ada vena. Terus di sini ini juga ada vena. Kalau di sini hancur semua, itu kita bisa dikasih. Ya, cara menghitung. Kita mengaturnya tetap kita mengecilkan ini ya, menghitung tetesannya. 4 tetes itu kalau bisa 5 tetes seperempat menit. Seperempat detik, seperempat menit ya. Jadi seperempat menit atau 15 detik itu di sana 5 tetes. Maka itu harus ada kecilnya. Ada pandom kecilnya, jangan hanya pandom yang besar. Ya, bergantung kebutuhannya. Kalau itu kan 20 kebetulan. Kalau kebutuhannya 60 ya tinggal kita bagi. Ya. Kan bergantung kebutuhan perharinya mereka berapa. Ya.
Kalau 20 tetes per menit kan berarti kita bagi 4 kalau 15 detik. Ya. Sepertinya di anu saya ada ya, nggak ada ya? Ya kalau nggak ada nanti membutuhkan saya kirimkan, nanti ada PPT-nya yang kebutuhan cairan. Ini kan pas waktu bapak mencet tadi kan darahnya kalau salah muncrat. Apanya? Kalau salah mencet darahnya muncrat. Bukan muncrat, mengalir ke bawah. Mengalir. Nah. Itu tekannya itu di mana? Ini kalau kamu raba itu terasa ya, jarum di dalamnya vena itu yang paling akhir itu terasa. Iya di situ. Jadi di ujungnya jarum. Jangan kemudian di atasnya tusukan. Jadi kamu raba sebelum kalau saya sudah hafal panjang jarum panjang jarum saya jadi hanya ngebonnya satu ya, panjang jarum apokat tuh kita hafal berapa inci sih, sehingga kalau masuk seperti itu jadi sekitar berapa kita harus menaruh ke ibu jari kita. Karena yang sering sekali di sini kemudian naruhnya seperti ini buanjur berwados kemana-mana. Jelek. Pak izin tanya, kalau punya saya ini penanya yang ini Pak, Iya. yang besar. Venamu tuh ada 3 itu. Kamu boleh nusuk di sini, boleh nusuk di sini, dan boleh nusuk di sini. Yang paling besar dari vena ini menurut kamu yang mana? Yang ini Pak. Yang besar yang mana? Yang benar adalah yang ini. Oh, Vena yang paling besar itu posisinya ada di bawah. berarti yang kalau ini Yang mana yang paling besar? sudah dicoret. Yang mana? Oh, yang di luar ini. Oh iya. Ini masih ada nih venanya, enggak kelihatan yang ini. Ini kalau kamu lakukan pengikatan ini akan kelihatan nanti. Coba ikat. Coba saya ikat ya Pak. Iya silakan. Pinjam ya Pak. Di sini Coba juga ikatkan. sama. Ini di sini Yang kiri aja, yang kiri aja. bisa. Ini kanan ya, tangan kanan ya. Iya deh. Di bawah ini, di bawah. Sih. Tapi kita Iya. Gak paham mau. Nanti video